Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam para tokoh, yaitu Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Adapun latar belakang Abu Yusuf, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 1013 Hijriah 731 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah yaitu 798 Masehi. Beliau adalah sahabat sekaligus murid dari Abu Hanifah. Beliau juga merupakan ketua Mahkamah Agung pada masa Daulah Abbasiyah serta seorang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, selanjutnya sastrawan dan teknologi di Irak. Abu Yusuf pindah dari Kifah ke Baghdad pada 166 Hijriah atau 782 Masehi karena kesulitan ekonomi. Di sana ia diangkat menjadi hakim oleh Khalifah Al-Mahdi dan terus menjabat hingga masa Al-Hadi. Di bawah Harun Al-Rashid, ia menjadi hakim agung pertama Abbasiyah, jabatan baru yang belum ada sejak era Umayyah. Kontribusi Abu Yusuf di bidang ekonomi adalah salah satu ulama yang menentang pemerintah penetapan harga karena menurut hadis Nabi, rahang harga adalah ketentuan Allah yang tidak boleh diinvestasi. Ia juga dikenal sebagai ulama awal yang membahas mekanisme pasar dengan memperhatikan bagaimana perubahan produksi mempengaruhi harga. Ada beberapa karya Abu Yusuf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kitab Al-Atsar, yang kedua Kitab Iktifa Abi Hanifah wa bin Abi Layla, yang ketiga Kitab Al-Rad Al-Shira Al-Auza'i, yang keempat ada Kitab Al-Qaraj. Kitab Al-Atsar yaitu kumpulan hadis dan pendapat, sumber hukum untuk berbagai aspek termasuk ekonomi seperti zakat dan riba. Nah, kitab ini digunakan sebagai referensi dalam fikih klasik. Yang kedua ada Kitab Iktifah Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, itu perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla. Analisis perbedaan pendapat antara gurunya Abu Hanifah dan ulama lain Ibnu Abi Layla. Institut utamanya itu fokus pada masalah fikih seperti sholat, puasa, dan transaksi ekonomi. Menunjuk metodologi iktijad, penalaran hukum, dan mazhab Hanafi adalah pengaruhnya. Yang ketiga ada Kitab Al-Rad Al-Shira Al-Auza'i, tanggapan terhadap buku tentang hukum perang Al-Auza'i. Penulisannya itu Abu Yusuf dan ditulis sebagai tanggapan kritis terhadap karya Al-Auza'i, ulama Syafi'i, yang berjudul Syirah Al-Waza tentang hukum perang dan perdamaian. Abu Yusuf sebagai hakim agung di bawah Khalifah Harun Al-Rashid yang menulis untuk mempertahankan pandangan mazhab Hanafi dan mengklarifikasi perbedaan pendapat dalam fikih Islam. Yang terakhir ada Kitab Al-Qaraj. Karya utama Abu Yusuf ditulis sekitar tahun 775 Masehi atas permintaan Khalifah Harun Al-Rashid. Buku ini membahas tentang pengelolaan uang negara termasuk pajak tanah, pajak untuk non-muslim, dan peran Baitul Mal. Prinsip-prinsip pajak yang adil, redistribusi kekayaan melalui zakat, larangan riba, dan etika perdagangan. Nah, ini menjadi dasar pemikiran ekonomi Islam awal. Abu Yusuf memberikan sistem pajak profesional Kharaj Musaqamah untuk pertanian, di mana pajak dihitung berdasarkan hasil panen, bukan luas lahan, agar melindungi petani dari lahan kurang produktif dan mencerminkan harga komoditas. Ia menentang pemerintah untuk mengintervensi harga komoditas karena harga tidak hanya bergantung pada produksi, tapi juga pada penawaran, permintaan, dan faktor-faktor lain yang tidak terlihat. Kontribusi utama Abu Yusuf dalam perekonomiannya itu ada pajak, yaitu Kharaj dan Ijarah. Yang kedua ada pengelolaan uang negara,
Yang ketiga, larangan riba. Yang keempat adalah perdagangan dan industri. Pajak dan kharaj ini mengatur pajak tanah, harta, dan pajak kepala ijarah untuk non-muslim dengan prinsip keadilan dan tidak eksploitatif. Pengelolaan uang negara menekankan bahwa negara harus mengelola kekayaan untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial. Larangan riba ini memperkuat larang riba dalam transaksi negara seperti pinjaman tanpa bunga dan mendorong alternatif seperti mudharabah atau bagi hasil, perdagangan, dan industri. Membahas regulasi pasar, perlindungan konsumen, dan peran negara dalam mencegah monopoli. Sejarah pemikiran ekonomi selanjutnya ada tokoh Muhammad bin Al-Hasan Al-Sayyibani. Ia lahir sekitar 749 Masehi di Wasi, Irak, dan wafat 805 Masehi di Baghdad. Ia adalah seorang ulama Islam terkemuka dari mazhab Hanafi, merupakan murid utama Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan juga belajar dari murid Abu Hanifah lainnya seperti Abu Yusuf. Saibani dikenal sebagai ahli fikih, hadis, dan hukum Islam, serta berkontribusi besar dalam mengembangkan fikih Hanafi. Ia hidup pada masa dinasti Abbasiyah ketika Islam sedang berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan, terkhususnya di ekonomi. Ada 3 karya kitab oleh Muhammad bin Hasan Al-Sayyibani. Yang pertama ada kitab Al-Siyar Al-Kabir. Kitab ini membahas tentang siyar, yaitu hukum perang, hukum damai, perlakuan terhadap non-muslim, dan hukum internasional Islam secara umum. Kitab ini adalah salah satu karya paling awal dan otoritas dalam bidang ini. Selanjutnya ada kitab Al-As. Isi kitab Al-As, yang berarti dasar atau sumber, adalah suatu sumber fundamental usul dari mazhab Hanafi. Kitab ini berisi kumpulan pendapat dan fatwa dari Imam Abu Hanafiyah dan 2 murid utamanya, Abu Yusuf dan Muhammad Al-Sayyibani sendiri, mengenai berbagai persoalan fikih. Selanjutnya ada kitab Al-Madsud. Kitab Al-Madsud adalah satu kitab fikih mazhab Hanafi yang paling berharga, isi komprehensif, dan paling banyak dicetak. Kitab ini berfungsi sebagai ensiklopedia hukum Hanafi, mencakup berbagai bab fikih dan menjadi rujukan utama untuk fatwa dan pengajaran dalam mazhab tersebut. Selanjutnya ada kontribusi oleh Muhammad bin Al-Hasan Al-Sayyibani. Yang pertama ada larangan riba, zakat dan sedekah, perdagangan dan kontrak, serta ekonomi internasional. Perbedaan pemikiran ekonomi di kedua tokoh ini. Untuk Abu Yusuf, di kitab Al-Kharaj, yaitu buku pajak yang membahas pajak pertanian dan menentang intervensi harga. Untuk Al-Sayyibani, Al-Siyar Al-Kabir, buku tentang hukum perang dan perdamaian. Dalam sumber hukumnya sendiri, itu membahas tentang hukum perang dan perdamaian. Untuk kesimpulan materi ini, perbedaan yang mencolok antara Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Sayyibani adalah fokus kontribusi intelektual mereka. Abu Yusuf dikenal sebagai pionir ekonomi Islam dengan karya praktis yang memengaruhi kebijakan pemerintah Abbasiyah serta sistem pajak dan mekanisme pasar. Sedangkan Al-Sayyibani lebih fokus pada hukum perang dan internasional tanpa kontribusi ekonomi yang signifikan. Fokus utama Abu Yusuf adalah peran dan tanggung jawab negara dalam ekonomi. Kebijakannya menganjurkan kebijakan fiskal progresif, redistribusi pendapatan, dan perlindungan sosial. Al-Kharaj yang berfungsi pada administrasi, perpajakan, dan konsep penting negara memiliki kebijakan moral dan syari'i untuk menjaga kesejahteraan rakyat, termasuk menyediakan perlindungan sosial yang adil. Untuk Sayyibani, fokus utamanya adalah etika dan perilaku ekonomi individu dalam berbagai jenis usaha.
Kebijakannya menekankan pentingnya merujuk pada konsep al-cost yang berlandaskan pada utilitas dan kemaslahatan. Konsep pentingnya itu membahas berbagai bentuk usaha perekonomian, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Untuk itu, mari kita menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.